Dan saya mau perpanjang pemikiran Ghazali jeung René Descartes. Ditulis nate Rene Descartes, tapi dibacana René Descartes. Ya mun ente macam Descartes, nah Sunda banget gitu. René Descartes itu suka disebut-sebut sebagai bapaknya filsafat modern yang menjadikan Barat seperti model sekarang itu berawal dari salah seorangnya beliau, sama John Locke. John Locke itu teori filsafat empirisme. Jadi Barat itu dibentuk oleh dua kekuatan, satu pemikiran Descartes, dua pemikiran Locke, John Locke. Nah, ada yang menarik, sebetulnya konsep pemikiran René Descartes itu mengadopsi pemikiran Al-Ghazali. Ada satu disertasi karangan Dr. Usman Ka'ak namanya itu, orang Mesir. Dia itu meneliti pemikiran Descartes. Usman Ka'ak, Dr. Usman Ka'ak. Nah, ketika dia meneliti, sampai di kitabnya dia bercerita, di perpustakaan Descartes itu ada satu buku, yaitu Al-Munqidh Minaz Dhalal karangan Imam Ghazali. Nah, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Eropa. Lalu di sampingnya itu, di marginalianya itu, di samping buku Ghazali itu ayat tulisan tangan René Descartes. Tulisan tangan itu teh muncul bahasa Indonesianya mah adopsi ini dalam pemikiran kita. Jadi Descartes itu Ghazalian tulen. René Descartes itu murni murid Imam Ghazali. Nah, lalu akhirnya ada orang Islam itu tertinggal gara-gara mengikuti Al-Ghazali, tidak mengikuti Ibnu Rusdi. Lah, bapak filsafat modern di murid Al-Ghazali kumaha? Dah, ari pemikiran Al-Ghazali secara filosofis, dia itu usia 30-an, ada yang bilang 32 atau 34 tahun. Nah, ketika dia ada di usia 34 tahun, dia ada dalam posisi skeptis. Dia udah jadi profesor di Universitas Nizamiyah itu, Ghazali itu udah jadi profesor. Tapi dia itu meragukan semua pengetahuan yang dia miliki. Cek dia itu, iya nuku orang dipikanya teh bener henteu. Orang diajar sifat Allah 20, orang diajar tafsir Quran, orang diajar hadis gitu. Bener gitu ieu teh ti Rasul. Tah. Jadi dia meragukan semua pengetahuan yang dia miliki. Imam Ghazali itu begitu. Saking dia itu meragukan semua ilmu yang dia miliki, dia nggak sampai tidak bisa ngomong. Ya pun ditanya tidak bisa ngomong. Saking stres. Atau ditanya jawabannya jadi nyaliwang mana gitu. Mencek orang ngomongin stres gitu. Itu usia 34 tahun. Sampai akhirnya Al-Ghazali uzlah, ditinggalkan kehidupan dunianya. Profesor ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, dia keluar. Dan untuk kehidupan istri dan anak-anaknya dia punya apa? Punya tabungan sama punya ya sedikit mencekurang sawah gitulah gitu. Untuk kehidupan istri dan anak-anak. Dia sendiri keluar. Dia keluar dari Baghdad, keluar lalu mengembara selama 11 tahun. Jalan-jalan dan tidak ada yang tahu bahwa dia itu Abu Hamid Al-Ghazali. Orang-orang itu tidak ada yang tahu. Dia berpakaian biasa sampai tidak memakai tutup kepala. Sampai di foto-foto lain foto itu lukisan Imam Ghazali gini ya. Kepalanya botak, rambutnya panjang ya. Enggak ada tutup kepala.
Sampai kamana teh tidak ada yang tahu bahwa dia seorang profesor. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang ilmuwan hebat. Bahkan sudah diberi gelar Hujjatul Islam, argumentasi Islam. Nah, Al-Ghazali mengembara gitu, selama 11 tahun. Pertama dia jalan ke Arab, haji gitu. Lalu dia berangkat lagi sampai berangkat ke Masjidil Aqsa, Palestina. Jadinya berangkat lagi ke Syria, ke Syam, sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, Andalusia. Sampai ke Turki, sampai ke Spanyol, ke Masjid Al-Umawi. Dan ketika di Masjid Al-Umawi, dia berperan sebagai marbot, tukang bebersih kayak gitu. Tukang bebersih di masjid gitu. Apa lu ternyata ulama besar. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah ulama besar. Saya sudah kutip itu, sudah jelaskan itu sedikit biografi Ghazali itu di buku saya tuh Semesta Sabda, terbit 2025. Jadi umur saya waktu itu ke 24 tahunan saya nulis buku. Nah, ketika dia mengembara, dia sampai satu kesimpulan. Kata Imam Ghazali, boleh saya meragukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu benar atau tidak. Benar atau tidak, bolehlah saya ragu-ragu. Tapi ada satu yang tidak bisa saya ragukan, bahwa saya ragu. Saya ragu itu benar. Dan ragu-ragu itu hasil dari pemikiran. Maka saya berpikir, maka saya ada. Orang meragukan itu pasti mikir kan? Orang meragukan itu pasti bermakna ragu-ragu tuh mikir. Hasil dari berpikirnya adalah keraguan kan gitu. Nah itu lalu diadopsi oleh Descartes. Jadilah rumus yang sangat terkenal, cogito ergo sum. Itu tuh sebetulnya aku ragu-ragu maka aku ada. Berarti sesuatu yang tidak bisa diragukan keberadaannya, tidak bisa dilakukan kebenarannya adalah keraguan. Dan keraguan itu nama lain dari berpikir. Aku berpikir maka aku ada. Sama dengan aku ragu-ragu maka aku ada. Nah itulah filsafat Ghazali. Nantinya jadi filsafat Descartes. Jadi Anda itu lamun cek Al-Ghazali, lamun cek Rene Descartes, kudu diragukan heula ya kabeh tuh. Nah, dan modalnya apa? Keraguan itu. Anda itu dengan ragu-ragu lalu mencari kebenaran kan gitu. Dengan ragu-ragu lalu mencari kebenaran, mana yang benar? Kan asalnya meragukan. Anda meragukan benar itu sifat Allah itu 20-an gitu. Diragukan dulu. Lalu Anda cari secara mendalam sampai oh benar ya. Nah gitu. Paham ya? Jadi berangkatnya dari apa? Dari keraguan. Dan keraguan itu berawal dari rasa ingin tahu. Ingin tahu yang benar kan? Dan mungkin ada keraguan namun ada perasaan ingin, tidak ada perasaan ingin tahu. Nah itu. Jadi Al-Ghazali itu berangkat dari meragukan dulu, lalu dia melangkah dan nanti gitu dia sampai pada satu pemikiran bahwa puncak pengetahuan itu yang keluar dari hati, bukan yang keluar dari akal, karena akal itu hanya sebatas pembantu hati gitu. Hanya sebatas wazir perdana menteri dari hati. Jadi ilmu itu nanti keluarnya dari apa? Dari hati, dari qalbun. Sering saya ngobrol ke anjir, Quran itu melukiskan ilmu itu dua. Satu air. Quran itu melukiskan ilmu itu air. Jika lautan jadi tintanya, jika pepohonan jadi penanya, dipakai untuk nulis ilmu Allah maka mual cukup. Surah Al-Kahfi kan? Berarti pemisalan ilmu itu apa? Air. Nah, untuk mendapatkan air, ya Anda nyarilah air di luar supaya ngocor.
Anda datang ke sini lalu ngaji, saya ngomongkan ilmu, ngalir dari saya ilmu ke Anda. Duh. Nah, itu disebut mendapatkan air secara kasbiyah, mencari air yang di luar. Tapi Anda ingin dapat air, bisa saja Anda itu punya hati. Hati kita itu dimisalkan dalam Al-Quran tanah. Manusia itu dibuat dari tanah. Nah, tanah itu oleh Anda gali aja terus digali. Nanti keluar nggak air? Keluar. Nah, lamun ayeuna anjeun ngaji, saya ngomong, berarti anjeun itu aya ilmu, ada air mengalir ke hati Anda, dari luar mengalir ke hati Anda. Ganti balong lah hati teh, cai ngolocor kadinya gitu, ya. Nah, itu berarti ilmu secara kasbiyah. Itu bisa gitu. Dan ilmu yang begitu kata Al-Ghazali terbatas. Ilmu katakan umur jelema kan terbatas. Ente ngaji terbatas. Nah, kalau ingin ilmu yang sejati, galilah hati Anda terus, bersihan hatena, amalna dijaga, boga ilmu diamalkan terus gitu. Teu boga iri, teu boga dengki, teu boga dendam, teu boga kebencian pada siapapun. Bersih gitu hatena. Nah, ke ilmu dengan sendirinya keluar. Nah, eta disebut ilmu laduni kan gitu. Ilmu anu ojol-ojol nyaho ya kan gitu. Nah, ojol-ojol nyaho itu berarti ilmunya keluar dengan sendirinya. Seperti Anda menggali air terus sampai dalam, nanti air keluar dengan sendiri. Wah, guru itu mah guruna langsung Allah. Karena tempat Allah dina diri orang teh ayana dina hate gitu. Kamari geus diterangkeun kan? Tempat Allah dina diri orang teh tempatnya dina hate. Hate ku Allah diciptakeun teh untuk ma'rifat ka Allah. Ini gitu. Jadi ante mau bisa ma'rifat ka Allah ku akal, moal sing adug-adugan gitu. Moal enggak bisa. Bisa ma'rifat ku Allah mah ku rasa, ku qalbun. Nah, lamun qalbun anjeun dibersihan, dijaga gitu. Ketika akal ngomong ditegur ku hate gitu. Terus gitu. Kan tadi tuh suku, kaki, mata, telinga dikontrol ku akal kan gitu. Nah, akal ketika mau memutuskan dialog lah, diskusi aja hate terus. Jadi hate teh ngabimbing tubuh orang terus. Terus hate orang itu kebencian, dendam, marah gitu. Marahnya dikontrol gitu. Nama lain qalbun salim, hatena itu selamat, hatena itu damai. Salim itu kan damai. Nah, lamun anjeun geus bisa gitu, ya keluar sorangan ilmu. Itu yang disebut Risalatul Lazuniyah. Ada kitab khusus Imam Ghazali. Dan kitab itu belum saya pernah ngaji ya, kayak satu saat saya pengen ngaji kitab itu jangan santri gitu ya. Ada satu kitab Ghazali itu judulnya Risalatul Lazuniyah, cara mendapatkan ilmu laduni gitu. Keren itu ya. Nah, Rene Descartes mengadopsi pemikiran Al-Ghazali lalu dipakailah di Eropa, diterapkan di sistem pendidikan gitu. Jadi segala sesuatu itu dikontrolku akal. Aku berpikir maka aku ada. Sesuatu yang ada itu dikontrolku akal. Nah, kumaha cenah eta Pak lamun urusan nu goib gitu. Kan nu goib mah kasentuh ku akal kan? Nah, disinilah bedanya Ghazali sama Rene Descartes. Rene Descartes itu berhenti sampai di aklun, di reason, di rasio. Nah, Al-Ghazali mah melangkah sampai di qalbun. Jadi mencek bahasa sederhana nama setengah pemikiran Al-Ghazali dibawalah oleh Rene Descartes. Setengahna deui anu puncakna. Mungkin tengartieun dari Rene Descartes.
Tekartian meren gitu. Makanya ketika Descartes ngomong kitab suci, Descartes ngomong pendeta, Descartes ngomong gereja, cek Descartes mah eta mah urusan maneh we. Ai urusan urang mah urusan ilmu, urusan agama mah kada urusan maneh gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sekulerisme. Ya agama-agama, ilmu-ilmu gitu. Dan sampai sekarang orang Eropa itu begitu. Orang Barat itu begitu. Makanya ayat 2, ayat kerajaan langit, ayat kerajaan bumi. Kerajaan langit dipatikan, kerajaan bumi ya presiden, perdana menteri gitu. Anda jangan ngomong-ngomong agama dina politik. Anda jangan ngomong-ngomong politik dina agama. Gitu, sekulerisme. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Dan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu menerapkan sekulerisme konsisten, makanya hebat. Hidupnya itu ya kan ngomong agama, ngomong ke dunia ya dunia, kayak akal, ya kan? Makanya tata kotanya tertib, bersih gitu. Ayeuna sok urang ngomong fakta we, anu ngomongna agama dan akal, agama dan ilmu itu kudu tauhid, kudu ngahiji gitu ya. Nah, juga di Indonesia lah katakan gitu loh. Buktinya naon? Jadi Mulyadi amuk-amukan ke sampah di mana-mana. Ya kan lucu saja. Anda sekolah setinggi-tinggi itu, Anda sekolah setinggi itu, hari karena sampah terpeduli kan lucu. Ini jangan tuh boga master, boga doktor, hari karena sampah masih kena dipicen sembarangan, lucu. Makanya di Eropa itu, di Amerika misalnya, tujuan pendidikan itu sederhana. Tujuan pendidikan itu taat hukum itu. Jadi orang mentaati hukum ya sukses berarti pendidikan. Di Indonesia mah tujuan pendidikan itu mencetak insan yang beriman dan bertakwa. Anu abstraknya gitu. Nu kumaha tuh nu beriman. Lalu nu disebut beriman kan nu rajin ka masjid gitu. Anu rajin ka pangajian disebut bertakwa dan can tentu. Nah, indikator beriman bertakwa itu berat hese. Mending karena di Eropa puguh terukur pendidikan untuk mentaati hukum. Terukur ku hukum gitu. Karena dihukum di orang teh sok aduh rada aneh gitu. Saya komentar saja. 3 kasus ayeuna di kabupaten itu. Pemilu kudu diulang kan? Anu 150 miliar itu biayanya tuh sa desa ya sa kota kabupaten Tasik. Coba bayangin. Diputuskan ku MK. Anu salah nu goblok KPU Bawaslu kan. Ai korbanna Adi Sugianto. Ini dia sampai mikir gitu tuh. Dan lucunya kan. Namun saya jadi Pak Ade gitu. Nah aing mah teh salah nih coba. Anu mutuskan jadi calon saha atuh. Anu menang jadi calon. KPU jeung Bawaslu sah ada Sugianto jadi calon. Itu anu mutuskan saha? KPU. Ngeus jadi calon kampanye keluar lah duit, capek, pikiran, harta gitu. Aing geus rek jadi geus ujung ku MK tidak sah ieu keputusan KPU gitu. Kuduna nu ditampilin adena atau KPU na teh. Iya kan? Coba lucu di Indonesia. Coba dipikirkan ya. Dapat ada yang salah. Manehna nyalon gitunya. Awas saya lain ngadukung Ade Sugianto, urusan saya. Urusan saya. Tapi mari kita berpikir rasional gitu maksudnya. Mari kita berpikir rasional. Kan Pak Ade itu ditetapkan calonnya usaha. Ku KPU. Akhirnya cek MK penetapan calon Ade Sugianto salah secara konstitusi. Berarti nu salah teh KPU tau Ade.
KPU. Berarti nu kudu ditampilin teh ada tuh KPU. KPU. Bener. Ari ayeuna korbanna saha korbanna? Kan lucu itu. Ini hukum di Indonesia manu salah saha dihukum salah. Kan itu tuh kan demokrasinya. Demokrasi itu kebebasan. Sekali lagi, demokrasi itu kebebasan. Nah, kebebasan itu bisa tidak terkontrol. Makanya kebebasan itu kudu aya nu ngontrol. Nah, itu make pemikir Jerman disebutnya teh demokrasi deliberatif. Dikembalikan liberatif, kebebasan yang semestinya. Jadi kebebasan yang sebenar-benarnya, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena nggak akan ada. Kebebasan yang sebebas-bebasnya mah khayalan. Anda malam-malam mau nyetel musik sekencang apapun, silahkan. Tip-tip ente, imah-imah ente. Kan gitu. Ada gogoro kan di imah ente pek. Tapi Anda itu dibatasi oleh kebebasan tetangga Anda yang ingin tidur. Kan tetangga Anda bebas nah hayangna sare, ente hayangna gogorokan gitu kan. Makanya kebebasan kita itu saling membatasi. Lahirlah hukum supaya si tetangga eta henteu aing-aing pasea gitu. Lahirlah hukum. Oh menang gogorokan sampai jam 8 penting. Nah itu kesepakatan. Jadi aturan gitu ya. Jadi nggak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tapi kebebasan yang sebenar-benarnya. Kebebasan yang sebenar-benarnya itu yang mentaati konstitusi. Amandina Pancasila mah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa saya rada mikir kayaknya sila kedua tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Cek saya, emang ayat itu kemanusiaan itu adil dan tidak beradab. Kan ayat adil dan beradab. Contoh, saya nenggelan jelema. Itu kemanusiaan yang tidak adil atau tidak berkemanusiaan? Tidak berkemanusiaan. Benar ya? Saya misal ke istri saya KDRT disiksa ku saya itu. Cek saya, dia mah kemanusiaan nanti adil ya enggak bisa gitu. Justru saya nenggel pamajikan itu lain tidak adil tapi tidak berperi kemanusiaan. Nah, maksudnya apa? Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang terbatasi oleh konstitusi. Ya, erek ngabunuh ge pek testing asapu konstitusi bener. Berarti kemanusiaan yang adil kan? Ada orang yang ngomong nggak boleh katanya hukuman mati. Ya nggak boleh secara hukum pri kemanusiaan liberal. Tapi lamun konstitusi kita membolehkan untuk membunuh, ada undang-undang untuk membunuh narkoba misal, berarti kemanusiaan yang adil. Terus beradab dengan musyawarah. Keren itu. Menang pasti mikir lila atau jelema tuh. Nyian kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti mikir lila itu. Founding father gitu itu. Pasti keren itu. Memikirkan Pancasila itu. Saya lagi nulis buku tuh, judulnya itu berfilsafat. Jadi saya ngomong filsafat paling dasar, akar filsafat. Pertamanya saya ngomongin filsafat ilmu agama, itu satu bab. Lalu saya ngomong filsafat barat, lalu saya ngomong filsafat timur, lalu saya ngomong filsafat Islam, bab terakhir filsafat Pancasila. Jadi filsafat Pancasila itu akumulasi dari semua filsafat. Saya dipahaminya begitu. Nah, can beres-beres harus setinggilah. Nah, justru nu berat itu nulis filsafat barat, ya kayaknya bisa lah saya. Filsafat timur kayaknya bisa. Nu rada berat itu tuh filsafat Pancasila. Karena filsafat Pancasila itu mengakumulasi semua. Seharusnya gitu. Seharusnya gitu. Ya, hari itu di pikiran mana? Saya Anis filsafat Pancasila sekarang saya ngomong ihdinas siratal mustaqim. Judulnya itu berfilsafat pengantar menuju jalan lurus.
Jadi menuju ihdinas siratal mustaqim. Bagi saya bernegara dengan Pancasila itu sebetulnya adalah siratal mustaqim kita seharusnya. Nah hari ini kita ayeuna coba MK itu keputusannya, MK itu tidak boleh ayat peninjauan kembali, final dan mengikat. Berarti nggak semua bisa dikritik kan gitu. Padahal keputusan geus teu abus kana logika kan dikasih bener karunya ada Sugianto tuh ya sok manehna kamari meureun jadi calon biar sabaraha ya capeknya duit gitu hari geus meunang ente gagal pencalonanana tidak sah anu di nurugina aja Sugianto nu goblokna KPU kan meureun kuduna mah nu dicarekan teh saha KPU keun ya lamun cek otak saya nya cek otak saya nu normal ya cek otak saya insya Allah normal. Ada Sugianto teh ayeuna nyalon menang gitu. Terus di KMK-keun ieu teh pencalonanna tidak sah. Berarti kuduna kena si ari demokrasi makan kumaha rakyat lain hasilna ada Sugianto teh menang. Terbanyak kan suara terbanyak. Kuduna itu disahkan dulu. Lalu KPU ya hukum gitu. Kan gitu kuduna. Bener. Jadi nu dihukum teh KPU na lain adekna gitu. Nah, jadi adekna kumaha itu. Teh abus gitu analogika saya mah. Anu salah saha, anu dihukum saha. Bener kan? Anu netapkeun Ade Sugianto sah secara legal, menang nyalon, menang ikut konsentrasi saha? KPU. Terus akhirnya dicek MK pencalonannya melanggar konstitusi. Berarti melanggar konstitusi itu saha? KPU. Nah jadi ada yang nurugi. Benar. Benar kan? Itu ada abus logika itu sih. Ting saya nu belegu gitu pinter teuing. Nah gitu. Jadi kalau kita mau jujur sebetulnya Al-Ghazali itu lebih hebat daripada Descartes. Nah kalau kita mau jujur juga dengan pemikiran Descartes orang Eropa bisa segitu hebatnya. Dengan pemikiran Descartes itu hanya ngambil setengah dari pemikiran Ghazali. Harusnya kita kaum muslimin jauh lebih hebat daripada Eropa karena kita bisa ngambil seluruhnya dari pemikiran Ghazali. Kan seharusnya ayo orang mah setengah tina diri ini dikatakan itu di bawah sudah jadi ribet. Dan saya pernah di Haram itu pas umroh gitu kebetulan mana ya halakoh tuh di Haram tuh saya gabung lah gitu diskusi yang orang-orang di sana. Saya ngobrol dengan imam Masjid Haram. Ini salah seorang imam Masjid Haram. Saya ngomong gini, bisa nggak gitu orang mau ngecup Hajar Aswad ngantri? Kan hari ngantri mah beradab ya. Ngantri itu beradab. Ieu mah geus umroh ceunah dosa teh beak. Sabab diampuni ku ibadah umroh. Geus umroh datang ke Hajar Aswad, silih sikut teh jeung nyelema teh nyieun dosa anyar. Kenapa sih enggak gitu? Artinya kita itu nggak pakai logika, tong boro-boro pakai hati, pakai logika gitu. Kan ngantri teh pakai logika, budaya ngantri teh budaya akal gitu. Nah pas ente keur ngantri gitu, pas geus deukeut ya, tukangeun aya ibu-ibu gitu, ada nenek-nenek tukangeun. Kakarak pakai hati urang teh. Ya urang ka tukang, ibu-ibu kahareupeun teh geus pakai hati tuh. Ku ngantrina mah make naon eta teh? Akal. Pas ente teh geus deukeut ka kana Hajar Aswad teh ka tukang, oh ibu-ibu karunya misal. Ente teh ka tukang ibu-ibu kahareupeun gitu. Eta make akal make hate. Make hate.
Ai orang mah tong boro-boro make hate, betul make akal henteu. Bener ya? Coba dipikiran ke anjir. Orang micen sampah ke tempatnya gitu. Micen sampah ke tempatnya. Itu akal itu. Akal. Nah, pas ningali sampah nu berserakan di mana-mana gitu nya. Seharusnya cek pakai logika ya. Cek pakai logika. Nah, karena ya petugasnya iya, karena sih petugasnya itu ke logika. Tapi ku sabab meureun petugasna riweuh karunya lah, terus ente teh usik marsihan gitu. Nah, itu make hate kan? Make hate. Ai urang mah tong boro-boro make akal, tong jauh teuing make hate. Sampah ge dipikeun ka mana wae gitu. Paham ya? Jadi kolbun itu melampaui logika. Nah, orang mah erek nyampe karena akal teh acan gitu. Orang Eropa teh menyampaikan karena akal, bisa hirup juga gitu taat hukum. Nah, seharusnya orang mah boga sesuatu nu leuwih ti akalnya eta kolbun pemikiran Ghazali itu. Ngan hanya karena tong boro-boro kana kolbun karena akalna gencan gitu. Ngerti enggak? Oh, mulai di kampus gitu. Mau aya di kampus.